warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adelia Febrianti dengan NIM 22101151200005 dengan mata kuliah Manajemen dan Administrasi di Sekolah. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Dr. Sulistiana SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan. Baik, yang pertama, pengertian administrasi pendidikan adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada keputusan yang telah diambil, dan pelaksanaan itu umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Administrasi mengandung beberapa pokok pengertian, yaitu administrasi sebagai proses kerjasama. Aktivitas kerjasama dilakukan dua orang atau lebih, merupakan wadah kerjasama yang berupa lembaga atau organisasi, dan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan SDM yang menopang gerak pembangunan. Pendidikan sebagai investasi yang akan menghasilkan manusia-manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan suatu bangsa. Maka dari itu, dibutuhkan untuk mengatur agar dapat terstruktur dengan baik. Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa masalah atau tantangan dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama yaitu kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan abad 21. Permasalahan utama yang sering terjadi di dunia pendidikan Indonesia adalah kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Kurikulum yang masih mengedepankan penguasaan materi tanpa memperhatikan keterampilan abad ke-21 dianggap kurang mampu mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global. Sebagai contoh, kurikulum sekolah menengah kejurusan atau SMK di Indonesia pada penguasaan keterampilan teknis seperti keterampilan las, keterampilan bangunan, dan sejenisnya. Namun, kurangnya pengembangan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan memecahkan masalah membuat lulusan SMK kesulitan saat mencari pekerjaan di dunia kerja yang semakin digital. Selain itu, kurikulum yang masih terfokus pada penguasaan materi juga tidak mempertimbangkan pengembangan teknologi yang semakin pesat. Beberapa sekolah di Indonesia masih mengajar dengan metode konvensional dan buku teks yang tidak interaktif. Sementara di sisi lain, dunia sudah semakin banyak menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran dan pekerjaan, sehingga siswa di Indonesia kesulitan bersaing di tingkat global karena tidak mempunyai kemampuan dalam penggunaan teknologi yang efektif. Pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, abad ke-21 melibatkan teknologi. Yang kedua, aspek penting di era abad ke-21, komunikasi, kolaborasi, kelancaran TIK. Yang ketiga, pembelajaran bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi mengkonstruksi pengetahuan. Yang keempat, calon guru terampil mengembangkan model pembelajaran. Yang kelima, pembekalan calon guru. Pada pembelajaran abad ke-21, guru mempunyai peran, yaitu guru profesional abad ke-21. Proses belajar mengajar, to describe, to explain, dan sebagainya. Pendidikan global yang kompetitif. Guru adalah
faktor utama dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Untuk permasalahan yang kedua yaitu permasalahan ketimpangan pendidikan. Permasalahan ketimpangan pendidikan di Indonesia terjadi karena masih banyak daerah yang kesulitan untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti infrastruktur, kebijakan pemerintah, dan keterbatasan sumber daya manusia. Salah satu kasus konkret dari permasalahan ketimpangan pendidikan di Indonesia adalah masih banyaknya anak-anak di pedalaman Papua yang tidak memiliki akses ke sekolah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, angka partisipasi sekolah di Provinsi Papua masih rendah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Angka partisipasi sekolah di Papua hanya mencapai sekitar 50%, sedangkan di provinsi-provinsi lain di Indonesia sudah mencapai 90 atau lebih. Perjalanan jauh dan melelahkan untuk bisa sampai ke sekolah. Pertumbuhan ekonomi Papua triwulan 1-4 tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi Papua pada triwulan 4 mengalami pertumbuhan negatif jika dibandingkan tahun lalu. Ini dikarenakan penurunan produksi pertambangan dan penggalian, sedangkan BPS mencatat tahun 2018 perekonomian Papua tumbuh sebesar 7,33%, meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2017. Pertumbuhan tersebut didorong oleh tumbuhnya semua lapangan usaha di Papua. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa permasalahan dan tantangan dunia pendidikan Indonesia di abad ke-21 sangat kompleks dan memerlukan upaya dari berbagai pihak. Masih banyak masalah seperti ketimpangan akses, kualitas pendidikan yang belum merata, kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan siswa, serta minimnya keterampilan abad ke-21 yang diajarkan di sekolah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan upaya dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk melakukan reformasi pendidikan yang lebih efektif. Pemerintah harus memberikan perhatian yang serius untuk meningkatkan akses pendidikan dan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Sementara itu, lembaga pendidikan harus mengadopsi kurikulum yang kurang relevan dengan kebutuhan siswa dan mampu mengajarkan keterampilan abad ke-21 yang dibutuhkan di era digital ini. Dalam hal ini, para guru juga harus dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan, juga perlu terlibat aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan dengan masyarakat, juga perlu terlibat aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan dengan mendukung kebijakan pemerintah, serta memberikan perhatian dan dukungan pada lembaga pendidikan di lingkungannya. Dengan upaya bersama dari semua pihak, diharapkan pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi tantangan global di era digital ini. Upaya untuk menangani permasalahan ketimpangan pendidikan di Papua telah dilakukan oleh pemerintah, seperti program beasiswa Papua dan program pendidikan anak usia dini atau PAUD. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan kualitas pendidikan di Papua. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan ketersediaan infrastruktur pendidikan, seperti membangun lebih banyak sekolah dan memperbaiki jaringan transportasi di daerah terpencil. Selain itu, perlu juga ditingkatkan kualitas tenaga pendidik di daerah tersebut agar dapat memberikan pendidikan yang berkualitas kepada anak-anak Papua.
Sekian saya sampaikan materi tentang pendidikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang atau ada kata-kata yang tidak tepat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.